Saudara, terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Tim gabungan Polsek Medan Timur dan Polrestabes Medan masih menyelidiki kasus penemuan paket berisi jenazah bayi yang dikirim menggunakan ojek daring. Polisi telah memeriksa 3 saksi termasuk mendalami rekaman CCTV. Saudara, ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik sepasang pria dan perempuan yang diduga sebagai pemesan ojek daring untuk mengirimkan jenazah bayi ke seputaran pemakaman umum di Jalan Ampera, Medan. Polisi pun kini tengah mendalami rekaman CCTV ini untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kapolsek Medan Timur menyebut 3 saksi telah diperiksa. Polisi juga mendalami sejumlah rekaman CCTV, terkhusus yang memperlihatkan keberadaan pengiriman paket. Polisi memastikan penerima paket yang dikirim fiktif karena saat pengemudi ojek tiba di lokasi yang dituju, penerima paket tak bisa dihubungi. Kita sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita sudah memeriksa saksi-saksi sebanyak 3 orang, termasuk Muhammad Yusuf sebagai ojol yang membawa bayi yang sudah meninggal. Kemudian kita sudah melakukan cek TKP ke awal di mana dia menerima pesanan barang tersebut. Kemudian kita ada mengambil beberapa CCTV di tempat dan sudah melakukan identifikasi terhadap CCTV tersebut. Saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Nah, ini memang ada orangnya atau fiktif, Pak? Dari penerimaan barang tersebut bayi yang sudah meninggal, orangnya namanya ada tapi orang yang menerima tidak ada. Saudara, seorang pengemudi ojek daring dikejutkan dengan penemuan jenazah bayi dari paket yang hendak diantar. Jasad bayi itu dipaketkan melalui layanan ojek online. Jenazah bayi serta pengemudi ojol diperiksa di Polsek Medan Timur. Aplikasinya di kuburan ini. Yusuf, pengemudi ojek online atau ojol, terkejut saat membuka tas berisi bayi. Awalnya, sekitar jam 6 pagi, Yusuf menerima pesanan mengirimkan barang dari Jalan Bilal dekat rumah sakit Imelda. Setelah menerima barang, ia pun langsung menuju alamat pengantaran sesuai aplikasi. Sesampainya di lokasi tujuan dekat area permakaman, sang pengemudi ojol hendak memastikan barang yang dibawanya apakah benar pakaian dan makanan sesuai aplikasi. Saat itulah ia terkejut dan panik karena menemukan bayi yang tak bernyawa di dalam tas. Itu yang ngirim siapa? Atas nama siapa? Atas nama Rudi di aplikasi. Aplikasi ya. Terus yang ngasih ke abang barangnya itu Cowok apa cewek? sepasang, tapi yang ngasih cewek. Sepasangnya. Itu di mana posisinya, dia ada di mana? Deket SPBU Bilal Ujung. Dia naik mobil atau di pinggir jalan? Pinggir jalan ya. Kalau di aplikasi baju sama makanan. Karena dihubungi nggak bisa, disuruh dititipkan di marbot masjid. Terus itu juga karena mau dititipkan, saya pasti barangnya apa, saya kan curiga. Saya pasti saya buka lah, di paling atas itu sajadah sholat. Saya angkat itu, kelihatan wajah bayi. Jenazah bayi dan pengemudi ojol dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, untuk lebih lengkap soal kasus pengemudi ojol terima orderan paket berisi jenazah bayi, kita akan bergabung dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Kapolres, ini sejauh ini hasil dari pemeriksaan polisi terkait dengan orderan bayi ini, orderan ojol yang ternyata isinya jenazah bayi ini bagaimana, Pak? Baik, karena tadi juga sudah disampaikan sebelumnya tentang risalah atau kronologis penerimaan laporan polisi berkaitan dengan pengiriman bayi yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia melalui paket aplikasi online. Hasil penyelidikan kami kemudian mengarah pada 2 orang, seperti sebagaimana pemesan awal, meskipun namanya kita pastikan tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Tapi kemudian hari ini tadi kita mengamankan 1 orang atas nama NH, seorang perempuan, 12 Maret 2004 untuk kelahirannya.
Dan yang bersangkutan mengakui bahwa anak atau bayi yang dititipkan lewat aplikasi online itu adalah anak yang bersangkutan. Dan dia sendiri yang memesan aplikasi online, kemudian memandu dari Gojek tadi untuk mengarah ke masjid atau tempat yang sudah ditentukan oleh yang bersangkutan. Baik Pak, tadi Bapak sudah bilang, sudah dilakukan, sudah mengamankan satu orang atas nama NH yang mengaku bahwa bayi itu merupakan adalah anaknya. Ada 2 orang di video CCTV yang terlihat ini. Satu lagi bagaimana Pak? Apakah masih dalam pengejaran atau seperti apa? Ya, satunya masih dalam upaya pengejaran, yang kebetulan juga ada ikatan keluarga dengan yang bersangkutan. Jadi kakak kandung dari NH atas nama R yang sekarang masih dalam proses pengejaran kami. Baik, kakak kandung. Ini sejauh ini motif NH seperti apa Pak? Jadi NH ini melahirkan sang bayi pada tanggal 3 Mei 2025 dalam kondisi sendiri, melahirkan sendiri di sebuah tempat yang bernama Barak Tambunan, Sicanang, Belawan. Melahirkan seorang diri, kemudian merawat bayinya sendiri, dan kemudian karena kondisinya juga prematur, maka pada tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 23.00 sang bayi meninggal dunia. Kemudian karena sang bayi meninggal dunia pada tanggal 8 paginya dibawalah oleh si NH tersebut dengan kakak kandungnya ke arah Medan Barat, yaitu di sekitar Pulau Brayan. Lalu paginya pada tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 06.14 yang bersangkutan kemudian memesan Gojek untuk tadi mengantar bayi yang sudah meninggal tadi ke dekat pekuburan. Baik Pak, kalau bayinya ternyata dia melahirkan kemudian bayinya meninggal dunia, mengapa dia tidak menguburkannya secara wajar begitu Pak? Secara baik-baik? Ya, itu kemudian yang menjadi ranah penyidikan kami, dan kami juga harus memastikan apakah bayi ini meninggal karena sesuatu yang wajar atau karena sesuatu yang tidak wajar. Maka kami menunggu dari otopsi yang akan dilakukan oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Berarti sampai saat ini hasil pemeriksaan bayi seperti apa Pak? Sudah adakah dugaan penyebab dari kematian bayi ini? Belum. Kami belum mendapatkan hasil autopsi karena autopsi baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Sabtu besok ini ya untuk pelaksanaan autopsi. Nanti hasilnya kami sampaikan lagi. Baik. Apa ancaman hukuman dari pelaku bila terbukti bersalah ini, Pak? Ada beberapa konstruksi hukum memang. Kami harus memastikan penyebab kematian dulu. Karena itu kami harus menunggu hasil otopsi. Kalau terjadi atau terdapat dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya bayi, maka pasalnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 80, yang tentu itu lebih berat. Paling tidak hukumannya 15 tahun. Tetapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan bayi meninggal dalam kondisi wajar, maka persangkaan pasalnya juga menjadi lain. Maka nanti kami akan pastikan, kami konstruksikan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Baik, Pak Gideon, Kapolres Tabes Medan, terima kasih untuk keterangan Anda di Kompas siang hari ini.